Wadidaw, kembali tambahan spoiler One Piece chapter 1032 sudah keluar, Leo. Dan kita akan membahas dua hal. Pertama, tentang sosok yang muncul di akhir chapter seperti yang disampaikan di spoiler sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang Enma yang bereaksi terhadap Samisen. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Disebutkan jika sosok yang memainkan Samisen ternyata adalah Kozuki Hiyori alias Komurosaki. Wadidaw, sang putri Oden masuk ke dalam cerita Leo. Ini seolah menjawab keinginan Hiyori di chapter 950 saat berbicara dengan Roronoa Zoro di sebuah kuil yang bernama Enma. Kala itu, Hiyori mengatakan jika andai saja dia bisa membunuh Shogun Orochi dengan tangannya sendiri, yang diakhiri ekspresi Zoro yang tanpa kata-kata usai mendengarkan apa yang Hiyori katakan. Nah, saat ini Orochi ada di hadapannya. Hal pertama yang kemungkinan besar terjadi menurutku adalah sang shogun terjelek di muka bumi alias Kurozumi Orochi akan terkejut karena sepengetahuannya Hiyori alias Komurasaki telah mati usai menerima tebasan sang anjing penjaga shogun alias Kyoshiro. Padahal sebenarnya hal tersebut sesuatu yang sudah mereka rencanakan, yaitu antara Kyoshiro Akadenjiro dengan Komurosaki alias Hiyori. Hal tersebut merupakan rencana mereka usai simbol yang Kinemon buat, yaitu buah bangau, ular, dan bulan akhirnya mereka terima, yang tentunya menandakan jika genderang perang klan Kozuki telah dimulai. Kembali ke Hiyori, aka Komurasaki, tentu dia datang ke Onigashima tidak tanpa persiapan. Kozuki Hiyori pasti sudah menyiapkan atau merencanakan sesuatu untuk turut serta dalam perang. Dan pertanyaannya, apakah sesuai legenda, sang ular berkepala 8, yaitu Yamata no Orochi, akan dikalahkan dengan menggunakan pedang legenda, yaitu Ame no Habakiri. Dan jika memang Hiyori bisa mengalahkan atau membunuh Orochi, harapannya yang ia ucapkan di chapter 950 akhirnya terwujud. Tapi ini hanya praduga ya, jadi mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Hal kedua yang juga menjadi pertanyaan adalah reaksi Enma saat terdengar suara Samisen. Apakah pedang ini hidup? Atau seperti apa? Memang sangat menarik karena sejak awal kemunculannya, jika kita ingat, Enma ini bagai suatu makhluk hidup karena mampu menyerap haki atau ryu orang yang mencoba menggunakannya. Seperti yang pernah kukatakan, jika kalian lupa, ini sekilas kita putar kembali video yang sangat lama pernah kubuat. Enma dan Zoro. Pedang sama halnya dengan objek benda mati lainnya, tak memiliki ego maupun keinginan. Namun Enma tampaknya adalah sebuah pengecualian. Di chapter 955, kita menyaksikan bagaimana Enma seolah merupakan makhluk hidup yang memiliki ego dan keinginannya sendiri. Ia bukan lagi bisa dikatakan objek yang bersifat pasif. Ia aktif, reaktif, bahkan di titik bisa disebut liar dan buas. Leo, tak ada ungkapan yang lebih baik untuk mendeskripsikan Enma selain jika ia adalah hewan buas berwujud pedang atau katana. Pedang Enma memiliki kemampuan yang unik, atau bisa kukatakan karakter yang unik. Ia adalah pedang yang haus akan kekuatan, sehingga ia menjadi begitu aktif saat digunakan. Kemampuannya menyerap haki dan energi kehidupan yang bahkan lebih besar dari yang penggunanya ingin alirkan, lantas dikonversikan menjadi tebasan dengan daya destruktif yang masif, meski dengan sebuah ayunan ringan. Seolah mengatakan pada setiap penggunanya, tak masalah jika kalian harus mati, selama kalian bisa memotong apa yang ingin kalian potong, maka berilah aku semua kekuatanmu. Leo, di tangan Oden, Enma belum berada di level menjadi pedang hitam.
Itu adalah ucapan Tenguyama Hitetsu pada chapter 955. Di tangan Oden, Enma tak akan pernah menjadi pedang hitam, meskipun jika ia masih hidup sampai sekarang. Meskipun Oden terlihat memiliki segala hal yang dimiliki seseorang yang disebut samurai hebat, dan Oden memiliki segala yang dibutuhkan untuk membuat pedang menjadi pedang hitam, namun pedang tersebut bukanlah Enma. Leo, alasannya begini. Menyatu berbeda dengan menjinakkan atau menaklukkan. Menaklukkan atau menjinakkan tak memerlukan niat kedua belah pihak. Asalkan satu pihak lebih dominan, ia bisa menaklukkan atau menjinakkan pihak lainnya, suka atau tidak suka. Namun hal tersebut berbeda dengan makna menyatu. Menyatu membutuhkan keinginan dari kedua belah pihak. Di tangan Oden, Enma seolah tak lebih dari hewan buas yang dikekang oleh majikannya, dan Oden yang memegang tali kekang tersebut. Jadi bagaimana caranya membuat Enma dapat menyatu dengan penggunanya? Tidakkah kau berpikir mencari seseorang yang seperti Enma? Seseorang yang bagaikan hewan buas dan haus akan pertarungan. Jadi siapa orang tersebut? Yes, tepat sekali. Orang tersebut adalah Roronoa Zoro. Leo, pada chapter 680, seorang pria berkata, "Apakah kau bisa menjamin seekor hewan buas tak akan pernah menggigit majikannya?" Tentu tak akan pernah. Dan pria tersebut adalah Roronoa Zoro, yang merupakan calon pendekar pedang terbaik di dunia. Ia menggambarkan di dalam dirinya tersimpan sifat seekor hewan buas. Hewan buas yang tak pernah ingin dijinakkan dan haus akan kekuatan. Dan dia akan menjadi partner sempurna dengan pedang Enma. Di tangan Zoro, Enma tak akan ditaklukkan atau dikekang. Enma akan diizinkan mengaum sekeras-kerasnya. Tentu saja bagi kedua pihak yang memiliki sifat serupa, saling memahami untuk kemudian menyatukan kedua keinginan bukan hal yang terlampau sulit dan memakan banyak waktu. Di saat itulah, pedang Enma, sang hewan buas, akan menjadi pedang hitam. Lantas kemudian menunjukkan taring dan cakar tertajamnya bersama Roronoa Zoro. Yes. Wadidaw, akhirnya spoiler One Piece chapter 1032 sudah keluar loh. Terima kasih untuk leaker dari Korea dan Redon atas konfirmasinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, One Piece chapter 1032 diberi judul Pedang Kesayangan Oden. Wow, bicara tentang Enma kah? Kalau iya, berarti terhubung dengan Roronoa Zoro. Dikatakan jika Marco berubah ke dalam wujud buah iblisnya, yaitu Zoan mitologi Tori Torinomi, model Pinik, dan kemudian dia terbang dan pergi bersama Izo. Berlanjut, sepertinya Numbers dengan nama Fuga adalah teman dari Yamato. Nampaknya ini alasan dia segera mengejar dan mengikuti Yamato saat Yamato muncul di hadapannya. Berlanjut, Soul King Brook dan Nico Robin terjatuh dan mendarat di atas kepala Fuga sang Numbers. Waduh, bakalan ketemu Yamato nih bro. Yohoho. Berlanjut lagi, Chipper Paul Aegis alias CP0 mengejar Soul King Brook dan Nico Robin. Namun mereka terluka oleh yokai api atau Kazenbo yang juga jatuh dari lantai atas. Dan kemudian Scratchmin Apu menemukan CP0 dan mengambil fotonya dengan tujuan untuk dijual kepada Morgans. Memang ya sang informan ini, apa aja yang bisa menguntungkannya dia ambil kesempatan. Lumayan kan, ngasih berita penting tentang keberadaan CP0 di Wano-Kuni bisa jadi duit. Berlanjut lagi, CP0 mengetahui identitas asli dari Distrek,
Yang mana sebelumnya kita disampaikan jika Distrek adalah bagian dari agen rahasia Swarm. Dan akhirnya terjadi pertarungan antara CP0 melawan Scratchmin Apu dan juga Distrek. Malah kerjasama nih dua supernova. Memang gak ketebak nih si Apu kemana dia akan berpindah koalisi. Memang sengkuni. Kemudian ke bagian terakhir, King the Wildfire bertarung melawan Roronoa Zoro. Sepertinya King memiliki tubuh dinosaurus yang spesial atau unik. Atau seperti halnya Queen. Waduh. Setelah Triceratops jadi helikopter, kemudian Brachiosaurus melepaskan bagian kepala sampai ekornya dan menjadi seekor ular. Sekarang King dengan Pteranodonnya mau Oda Sensei buat jadi apa nih? Mari kita tunggu saja, Lem. Kemudian berlanjut, King the Wildfire kembali ke wujud manusianya dan melanjutkan pertarungannya melawan Roronoa Zoro. Zoro berkata, apakah dia manusia ikan? Raksasa? Jelas dia memiliki kekuatan ras yang aku tidak tahu. Jika aku tidak memecahkan misteri itu, aku tidak bisa mengalahkannya. Kemudian ditunjukkan jika pedang Enma bereaksi terhadap suara samisen yang terdengar oleh Zoro dari kejauhan. Dan Shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, juga mendengar samisen dan mendekati tempat asalnya. Pada akhirnya dia bertemu seseorang. Pertanyaannya, siapakah dia? Kalau boleh menebak, sepertinya orang inilah yang sebelumnya terlihat siluetnya saat menolong para Akazaya. Dan kemungkinannya hanya dua menurutku, Leo. Pertama, Kozuki Hiyori, dan yang kedua, Amatsuki Toki, Gyos. Dan kabar terakhir yang selalu ditunggu-tunggu, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.